segala upaya untuk menghina umat Islam, membaca umat Islam. Yang lebih parah, bukan musuh Islam menghancurkan Islam, itu wajar. Musuh Islam menghancurkan Islam, berkeinginan menghancurkan Islam, itu wajar. Tapi yang bahaya, orang Muslim di tengah kita tapi menghancurkan Islam. Itu yang saya sebutkan munafikin. Memang sayang sekali pas saya pulang, barulah kejadian yang kita lihat di berita-berita. Aduh, saya bilang, ya Allah, mungkin belum Allah pilih saya menjadi mati syahid. Makanya salah satu sebab saya datang ke Indonesia, yang menjadi impian utama saya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan umur kita bisa berduduk sama-sama di majlis ilmu. Yang semoga insya-Allah majlis ini menjadi saksi baik bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya sedikit membahas suratul Saff. Surah 61 ayat 8, 9, 10, 11 dan 12. Tolong bisa dihafalkan atau bisa digaji ulang nanti kalau sudah di rumah masing-masing. Suratul Saff, surah nomor 61 ayat 8, 9, 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صدق الله. Siapa yang berkenan baca terjemahan? Silahkan. Nih, mic-nya.
Surah As-Saff, surah 61. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya. Sabar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Satu-satu. Kita mau masuk surga tapi satu-satu. Ini ayat 8, berita gembira bagi kita umat Islam. Setiap umat ini menghadapi ujian, saya selalu ingat meyakinkan hati saya dengan ayat ini. Semua ujian ini bakal berlalu. Kehinaan-kehinaan yang dihadapi oleh umat Islam akan berlalu. Sebagaimana ada masa ketika umat Islam menjadi umat yang termulia, umat yang tertinggi, umat yang menjalani hukum adil, umat yang bersatu, dan sekarang kita menjadi umat yang berpecah belah, bermusuhan di antara kita, dan tidak mungkin ada keberanian mengumumkan Al-Quds menjadi ibu kota Israel karena beliau tahu umat Islam berpecah belah. Mereka memang takut jumlah umat Islam bukan sedikit, hampir 2 miliar. Tapi mohon maaf, bagaimana keadaan 2 miliar ini? Barangkali separuh dari 2 miliar tidak salat. Separuh dari 2 miliar ini tidak mengerti agama. Jadi mereka tahu keadaan kita. Makanya keberanian yang ada terhadap umat Islam itu ada sebabnya. Beda dari zaman Rasul, zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian zaman Sayyidina Umar dan seterusnya para sahabat. Ketika mereka sebelum bermacam-macam terhadap Islam berfikir 1000 kali. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa ini, apa itu? Apakah bisa enggak kita lawan umat Islam? Bisa enggak kita kalahkan umat Islam? Berfikir 1000 kali. Tidak mudah proses untuk menghadapi umat Islam. Tapi sekarang paling gampang proses untuk menghadapi umat Islam. Makanya semua ujian yang kita hadapi, kelemahan umat Islam itu sebenarnya sebab kita. Tidak ada urusan politik, tidak ada urusan. Dan selalu saya sampaikan, jangan ada yang harap pemerintah semua negara Islam, pemerintahan negara Islam untuk merubah keadaan. Jangan harap. Hanya kita berdoa, ya Allah berilah kepada kami pemimpin yang taqwa dan adil. Itu saja. Tapi menunggu seorang yang menguasai pemerintahan untuk merubah, jangan. Kita hanya menunggu janji Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Banyak berupaya membadamkan cahaya Islam dari mulut mereka. Sekarang yang memfitnah umat Islam bagi apa? Bagi mulut kan? Caci maki umat Islam pakai mulut. Segala upaya untuk menghina umat Islam, membaca umat Islam. Yang lebih parah, bukan musuh Islam menghancurkan Islam, itu wajar. Musuh Islam menghancurkan Islam, berkeinginan menghancurkan Islam, itu wajar. Tapi yang bahaya, orang Muslim di tengah kita tapi menghancurkan Islam.
Itu yang saya sebutkan munafiqin. Tak jelas arahannya. Apakah dia betul-betul iman atau imannya palsu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka ini orang munafik tidak bersama mereka ini dan tidak bersama muslim dan tidak bersama yang lain. Tak jelas. Dia bisa jelas sepihak manapun kalau ada kepentingan dan kemaslahatan di situ. Kalau ada kepentingan sama umat Islam, ya dia sama umat Islam. Kalau ada kepentingan sama selain umat Islam, ya dia sama selain umat Islam. Dia tidak punya prinsip. Makanya apapun yang terjadi di Indonesia, di luar Indonesia, menurut saya ini proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Dan ingat ayat ini, tolong kalau bisa Anda tuliskan dalam sebuah kertas sama terjemahannya, disimpan di dinding kamar. Jadi setiap pagi mau keluar bisa Anda meyakinkan ayat ini. Allah Subhanahu sudah menjanjikan, apapun upaya mereka tidak akan bisa membadamkan cahaya Islam. Wallahu mutimmu nurihi. Artinya upaya mereka bakal gagal. Ya barangkali tersinggung perasaan kita, disakiti hati kita, tidak ada apa-apa. Tapi menghilangkan Islam, menghilangkan cahaya Islam, tidak mungkin. Menghilangkan kalimah la ilaha illallah di muka bumi, tidak bisa. Selama masih ada masjid-masjid yang dima'murkan oleh hamba-hamba Allah. Sebagian besar memang tidak salat, tapi alhamdulillah masih ada yang salat. Masih ada yang qiyamul lail. Jangan kita melihat negatifnya, tapi kita lihat positifnya. Dan saya yakin Allah masih melindungi negeri kita Indonesia karena saya kenal banyak jamaah yang suka tahajud malam hari. Banyak yang suka istighfar. Walaupun hanya pas-pasan atau sederhana, tak apa-apa. Sedikit demi sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak tapi terputus. Wallahu mutimmu nurihi. Ada satu qiraat, wallahu mutimmun nurahu. Akan Allah sempurnakan cahaya walaupun mereka membencinya. Minggu kemarin baru saya pulang dari Palestina. Bertemu dengan warga di sana, saya keliling dari Al-Quds, kemudian masuk ke beberapa kota. Di mana-mana kita masuk, berbeda kota ada berbatasan, seperti memasuk beda negara. Ini ada bagian di bawah pemerintahan Palestina, ada bagian di bawah pemerintahan Israel. Kalau masuk kepada kota yang di bawah kekuasaan pemerintahan Palestina, jauh lebih mudah, lebih enak proses. Tapi kalau kita balik, masuk dalam kekuasaan Israel, aduh minta ampun. Proses diperiksa, dicek, di macam-macam. Begitu saya memperhatikan keadaan saudara kita di sana. Alhamdulillah, program Al-Quran berjalan. Masjidul Aqsa ma'mur luar biasa. Ketika saya membawa jamaah kemudian masuk, karena Masjidul Aqsa kan ditutupi, dia kan di bawah atau di dalam sebuah kota tua disebutkan. Kota tua. Dan zaman dulu kalau kota-kota tua itu kan ditutupi dengan pagar. Hanya ada pintu-pintu tertentu yang bisa dilewati. Masuk dari pintu, ketika masuk dari pintu sambil masuk ke halaman masjid cukup jauh jaraknya. Dan disitulah rumah-rumah, tempat tinggal, ada pasar, ada macam-macam. Habis melalui semua pasar dan rumah-rumah, baru ada pintu lagi yang bisa dari situ masuk ke halaman masjid. Dari pintu terakhir yang masuk ke halaman masjid, ada petugas Israel yang menjaga. Dari jam 2 jamaah datang mau salat tahajud di Masjid Aqsa, tidak dibuka. Sampai jam 4, mereka tunggu. Baru jam 4, sebelum azan subuh kira-kira 55 menit, baru dibuka.
masuk jamaah. Dari mana-mana ada datang. Dari Turki, dari India, dari Inggris, dari Prancis, dari mana-mana orang datang. Full masjidnya untuk yang tahajud, yang baca Quran. Warga Palestina sendiri yang tua-tua, saya perhatikan. Mereka duluan daripada orang-orang yang berkunjung ke situ. Mereka ahli masjid. Dan Masya Allah ramai, habis salat juga ramai-ramai. Berkelompok-kelompok membaca, belajar Al-Quran. Semua warga Palestina, yang muda-muda, yang tua-tua. Menunjukkan begitu luar biasa kemakmuran. Walaupun dalam proses yang begitu ketat, tertutup, tidak diberikan mudah untuk bisa berkunjung ke sana, tapi subhanallah, bagaimana kalau kira-kira Palestina merdeka? Bagaimana kalau bebas? Saya yakin jauh mungkin makmur seperti Masjidul Haram, Makkah dan Madinah, di Masjid Nabawi. Dan begitu saya mempertanyakan bagaimana keadaan kalian di sini, ya alhamdulillah aman-aman saja. Yang penting bisa kita dibebaskan untuk beribadah. Mereka tidak punya keinginan lain. Memang sayang sekali pas saya pulang barulah kejadian yang kita lihat di berita-berita. Aduh, saya bilang ya Allah, mungkin belum Allah pilih saya menjadi mati syahid. Masih ada berjuangan lagi dakwah di Indonesia. Coba bayangkan kalau bisa kita terpilih mati syahid di tanah suci lagi. Dan jelas-jelas melawan musuh. Tapi saya meyakinkan ayat ini. Karena proses apa yang terjadi di Masjidul Aqsa, sebagaimana dulu Masjidul Aqsa di tangan umat Islam, InsyaAllah saya yakin dan percaya akan kembali lagi Masjidul Aqsa di tangan umat Islam. Tapi di masa kapan atau di zaman apa, saya tidak tahu. Mungkin Allah masih menunggu terkumpul kelompok hamba-hamba Allah yang jujur, yang ikhlas, yang dia ucapkan sama dengan isi hatinya. Sekarang mohon maaf, orang-orang suka berbicara macam-macam di belakang. Tapi begitu kita menghadap, berubah bicaranya. Itu namanya, kalau dalam bahasa Arab, Dzul Wajhain. Punya dua wajah. Faham tak dua wajah? Di depan kita satu wajah, tapi di belakang kita punya wajah lain. Munafik, na'udzubillah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Akan Allah sempurnakan agamanya, sempurnakan Islamnya, sempurnakan cahayanya walaupun mereka membencinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Islam memasuki semua rumah di muka bumi. Rumah dari batu, rumah dari beton, semen, rumah dari kayu, rumah dari daun, rumah dari mana saja, masuknya Islam. Berarti Islam dikenal di mana-mana. Dan itu sunnatullah. Ada hak dan ada batil. Ada kanan, ada kiri. Ada surga, ada neraka. Jangan harap semua menjadi ahli surga. Kalau semua masuk ke surga, terus neraka buat siapa? Ada. Tapi ini kembali kepada amalan kita masing-masing. Memang kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi upaya dan ikhtiar kita, ibadah kita, kerja keras kita, istiqamah kita, Allah juga hargai itu. Kalau masuk surga karena rahmat Allah, darajat di dalam surga sesuai amalan kita masing-masing. Tidak sama darajat orang yang salat tahajud sama yang tidak salat tahajud. Tidak sama. Tidak sama orang yang bersedekah 1,000 sama yang sedekah 5,000. Tidak sama. Walaupun sama-sama masuk surga, tapi darajatnya beda. Dan antara satu darajat dan darajat selanjutnya atau di atasnya antara bumi dan langit.
Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Makanya salah satu sebab saya datang ke Indonesia yang menjadi impian utama saya adalah bagaimana bisa mewujudkan generasi Qurani. Karena saya faham betul manfaat Al-Quran dalam kehidupan di dunia dan manfaatnya nanti di akhirat. Belum lagi setiap huruf dapat kebaikan. Tak ada seperti Al-Quran mendapatkan kebaikan dalam jumlah huruf. Jangankan satu huruf satu kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba Bapak Ibu ketika salat, baca berapa kali suratul Fatihah? Kalau salat fardu 17 kali, silahkan hitung berapa hurufnya. Dan berapa kali dikali 10, berapa pahalanya. Apalagi yang di luar salat yang suka baca rutin, apalagi yang hafal. Semua pasti beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada saya dan adik-adik saya menjadi penghafal Al-Quran, dan ini karunia bagi kami. Inilah yang saya ingin wujudkan di tengah masyarakat Indonesia. Semakin banyak penghafal Al-Quran, berarti semakin masa depan kita akan jadi lebih makmur dan lebih baik. Karena saya yakin keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menceritakan betapa berkahnya yang saya dapat dari Al-Quran. Tapi kalau ada ingin merasakan, silahkan Anda jadi teman sama Al-Quran. Ada orang berkata, mohon maaf saya orang awam banget, susah baca, susah belajar, susah ini, tidak ada waktu. Masih punya kesempatan untuk beramal. Saya tidak bisa hafal Al-Quran, tapi saya bisa menwujudkan generasi penghafal Al-Quran. Saya tidak bisa baca rutin Al-Quran, tapi saya bisa membina anak yang belajar Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita melihat betapa anak-anak kita sekarang di Indonesia banyak yang sudah tunjurum untuk mencintai Al-Quran. Ini kesempatan luar biasa.